Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baiklah, saya Alvan Sudyafri dari kelas D, jurusan Pendidikan Bahasa Arab, program Magister Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di dalam video kali ini, saya akan memberikan paparan tentang media pembelajaran yang sudah saya buat, yakni media pembelajaran untuk pembelajaran bahasa Arab pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab tingkat mahasiswa semester 2. Di dalam media pembelajaran ini, saya memilih Google Sites sebagai media pembelajaran yang akan saya gunakan ketika saya nantinya akan menjadi seorang pengajar bahasa Arab pada tingkat mahasiswa. Mengapa saya menggunakan Google Sites? Karena di dalam Google Sites sendiri terdapat banyak sekali fitur-fitur yang dapat kita gunakan. Yang dalam pembelajaran, fitur yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab adalah fitur yang mengandalkan atau mengunggulkan audio visual karena di sana terdapat mahara-mahara yang harus dikuasai oleh para pembelajar bahasa Arab. Khususnya pada tingkat mahasiswa tentunya harus sudah lengkap berbagai fitur yang akan digunakan dalam pembelajaran di dalam maupun di luar kelas, baik secara daring maupun luring pada era saat ini. Keunggulan dari penggunaan Google Sites sendiri, Google Sites menyediakan fitur free atau gratis dalam pembuatan websitenya. Beda dengan website-website lain yang kita harus membayar website tersebut untuk mengakses domain agar kita bisa membuat website sendiri. Namun di dalam Google Sites, pihak Google telah menyediakan fitur gratis di dalam penggunaan website Google Sites itu sendiri. Tentu hal ini akan memudahkan para pembelajar bahasa Arab dalam mengakses media pembelajaran tersebut, khususnya para calon pengajar yang ingin menggunakan media pembelajaran secara gratis agar tidak mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Jadi yang dibutuhkan mungkin hanya sinyal online karena fitur ini tidak dapat diakses secara offline. Pada pembelajaran kali ini, saya menggunakan Google Sites sebagai pembelajaran maharoh kiroah yang saya kira sangat relevan digunakan karena di sana nanti akan saya jelaskan berbagai fiturnya. Tapi secara keseluruhan, maharoh kiroah memang harus dikuasai oleh para pembelajar bahasa Arab sesuai dengan namanya, maharoh kiroah yaitu keterampilan membaca. Maka di Google Sites ini yang termasuk website, nah ini kan berbentuk blog. Nah ini teman-teman atau para calon pengajar tentu akan meletakkan materi yang akan dibaca oleh para pembelajar bahasa Arab. Seperti itu. Oleh karena itu, sebentar lagi akan saya jelaskan berbagai fiturnya. Baiklah, akan saya jelaskan berbagai fitur yang ada di dalam Google Sites tersendiri. Oleh karena itu, hal yang perlu disiapkan atau yang perlu kita miliki saat ini adalah tentu gadget, laptop, atau handphone. Tapi saya rekomendasikan menggunakan laptop karena fiturnya di laptop lebih banyak daripada menggunakan ponsel. Baiklah, mari kita buka Google Chrome terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa mengakses Google Site dengan menuliskan Google Site dan enter. Nah, silakan masuk pada halaman sites.google.com. Nah, ini bisa kita sign in. Nah, di sini kita akan dihadapkan pada suatu desktop di mana di sana terdapat fitur-fitur atau menu utama dari Google Site tersebut. Di sini ada mulai situs baru, di sini kita bisa membuat blog baru di sini. Ada portofolio, acara, pusat bantuan, dan project. Nah, karena ini adalah proses pembelajaran, maka kita sebaiknya menggunakan situs baru yang kosong saja. Oleh karena itu, kita perlu membuatnya di sini. Contohnya saja, langsung kita menggunakan website yang sudah saya pakai atau saya buat di sini. Tinggal klik dan nanti akan kita ditujukan kepada website yang sudah saya buat. Nah,
Ini adalah website yang saya buat. Sebelum itu, saya akan menjelaskan beberapa fitur yang disediakan oleh Google Site. Yang pertama di sini ada sisipkan. Sisipkan di sini kita bisa memasukkan hal-hal yang kita inginkan pada media pembelajaran kita. Contohnya di sini ada kotak teks, ada gambar, smart card drive, ada blokir konten. Di sini konten yang disediakan yaitu ada foto dan penjelasan foto tersebut mungkin seperti itu kesimpulannya ya. Nah, di sini ada grup yang dapat diciptakan atau kotak website yang dapat kita kecilkan. Ada daftar isi juga ketika kita akan menggunakan daftar isi mungkin pada halaman-halaman tertentu. Ada carousel, ada tombol di mana di sana akan memberikan navigasi pada link tertentu. Di sini ada pemisah, ada placeholder. Bisa kita juga masukkan video dari YouTube, kalender, peta, dokumen, slide, spreadsheet, formulir, dan diagram. Untuk selanjutnya kita bisa menambahkan halaman di sini. Ada halaman muka, kita juga bisa menambahkan halaman-halaman lain. Selanjutnya ada tema. Tema di sini yaitu terkait dengan bagaimana grafika kita ketika kita membuat website tertentu. Jadi kan grafika pada saat ini juga sangat apa istilahnya diutamakan dalam membuat media pembelajaran terkait dengan usia dari para pembelajar bahasa Arab itu tersendiri. Di sini kita bisa plus buat tema, kita bisa mengimpor tema dari Google. Di sini juga kita bisa memilih ada tema sederhana, Aristoteles, diplomat, vision, rata, ada warna, ada gaya font kita bisa memilih sendiri. Di sini ada sans, ada lempeng dan sempit. Selanjutnya di sini ada fitur urungkan tindakan terakhir, urungkan tindakan terulangi, tindakan terakhir, ada pratinjau. Ketika kita sudah membuat website itu, maka kita dihadapkan dengan bagaimana kita mengevaluasi website itu sebelum kita publikasikan. Jadi kita bisa melihat dulu mana yang salah dan mana yang benar. Di sini ada salin link. Ketika kita sudah mempublikasikan, kita bisa share link atau kita bisa share website ini kepada para mahasiswa kita. Di sini ada bagikan dengan orang lain, dengan orang-orang yang hanya kita tuju. Di sini ada setelan. Di sini kita bisa mengatur bagaimana domain custom dan sebagainya. Banyak sekali. Setelah itu, ketika sudah selesai, benar-benar website ini selesai, kita bisa mempublikasikannya seperti itu. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan website, fitur-fitur website yang saya gunakan. Jadi tidak semua fitur yang saya jelaskan tadi saya gunakan. Jadi ini beberapa fitur yang saya gunakan yang menurut saya relevan untuk pembelajaran Maharoh Qiraah. Gitu. Nah, di sini fitur yang pertama kita bisa menggunakan istilahnya di sini header atau judul dari pembelajaran yang saya ampu gitu kan. Di sini ada Maharoh Qiraah 2. Nah, di sini lalu di bawahnya ada fitur Al-Mawasim fi Uruba dengan judul ini adalah fitur judul. Nah, di sini kita bisa menyertakan judul materi yang akan kita share. Kita bisa menulisnya dengan huruf Arab, sangat bervariasi ya. Di sini juga ada arti dari judul itu. Nah, di belakang ini kita bisa menggunakan background berupa foto dari contoh bendera-bendera di dunia ini atau di Eropa gitu kan. Nah, di sini fotonya dari mana? Foto ini saya dapat dari Google langsung yang bisa saya masukkan secara langsung dan itu gratis disediakan oleh Google. Jadi kita klik di sini, kita bisa mengganti atau memilih foto sesuai keinginan kita dengan mencarinya di web Google gitu. Selanjutnya, fitur yang kedua yang saya gunakan atau selanjutnya yang saya gunakan di sini ada peta. Karena materi saya tentang musim-musim di Eropa, di mana secara menjelaskan bagaimana kehidupan di Eropa, mungkin ada salah satu atau salah dua mahasiswa yang ingin tahu ke Eropa itu di mana, saya menyertakan peta di sini, di mana di sini saya menggunakan fitur yang sudah saya jelaskan tadi. Lalu di sini ada fitur tombol atau navigasi. Di sini saya menggunakan presensi siswa. Presensi siswa di sini saya menggunakannya sebagai bahan evaluasi juga yang mana di situ bisa kita akses di sini. Nanti kita akan lihat pratinjaunya. Mungkin ini kesalahan dikit bisa kita edit ya. Contohnya, karena ini tingkat mahasiswa, kita bisa mengeditnya seperti ini. Nah, kita perbarui. Nah, sudah ganti. Di sini saya selanjutnya menggunakan fitur carousel.
atau gambar yang bisa digeser. Selanjutnya, ini adalah materi inti yang bisa kita upload di dalam website Google Site, dan ini berbentuk istilahnya di sini ada foto, di sini ada penjelasannya, di sini judul, dan di sini ada paragrafnya. Itu salah satu keunggulannya juga, kita bisa memasukkan materi keinginan kita sesuai dengan materi yang akan dipelajari pada kelas tertentu. Ini kan al-mawasim fi uruba, lalu di bawahnya saya bisa menyertakan 4 foto secara langsung dalam satu slide. Di sini karena saya menggunakan contoh al-mawasim fi uruba, di sini tentu saya akan menjelaskan atau memberikan 4 foto di mana kondisi itu menggambarkan cuaca atau musim di Eropa. Di sini ada faslul syita, faslul rabi, wa faslul kharif. Nah, ini bisa kita edit karena salah. Nah, seperti ini. Lalu kita tengahkan kembali. Ada faslul syaif. Di sini gambar-gambarnya saya jelaskan lagi. Gambar-gambarnya didapat dari Google dan itu gratis, bisa kita masukkan. Selanjutnya, fitur yang saya gunakan adalah fitur YouTube. Di sini kita bisa menyertakan fitur YouTube yang bisa kita masukkan langsung ke dalam site ini. Nah, karena ini adalah maharah qiraah, saya seorang pengajar bahasa Arab, maka saya harus memberikan contoh bagaimana cara membaca materi atau maharah qiraah yang sudah saya paparkan di dalam site ini. Di sini saya menggunakan video saya sendiri. Nanti kita coba lihat pada penjelasan berikutnya. Fitur selanjutnya adalah fitur terjemah teks. Nah, di sini saya menggunakan terjemahan bahasa Indonesia. Karena apa? Alasannya tidak semua mahasiswa bisa memahami atau bisa menerjemahkan ke dalam teks bahasa Arab. Oleh karena itu, saya berinisiatif untuk memberikan terjemahan ini kepada mahasiswa yang saya cantumkan di sites ini, biar agar supaya apa ya istilahnya mahasiswa lebih paham dengan terjemah bahasa Indonesia. Selanjutnya, mungkin setelah membaca materi-materi ini, mahasiswa butuh latihan materi, bukan latihan bagaimana sejauh apa sih pemahaman mereka. Nah, di sini kita bisa menggunakan latihan materi menggunakan Kahoot. Kahoot bisa teman-teman akses sendiri ya. Nah, di sini fitur selanjutnya adalah fitur bisa akses foto kembali. Di sini saya menggunakan akses foto, apa intinya saya input foto tentang benua gitu kan. Tapi yang kita pelajari saat ini adalah Eropa. Fitur selanjutnya kita bisa menyertakan di sini footer. Footer ini digunakan untuk apa? Saya di sini menggunakannya sebagai bahan untuk mencantumkan dari mana sih materi ini saya ambil. Jadi di sini saya tulis materi ini diambil dari buku PKPBA Win Maulana Malik Ibrahim Malang yang jilid kedua. Jadi ini adalah beberapa fitur yang saya gunakan. Sebelum itu mari kita tinjau terlebih dahulu website yang sudah kita buat. Nah, ini adalah website atau fitur pratinjau yang sudah disediakan oleh Google agar kita bisa melihat terlebih dahulu website yang kita gunakan atau kita buat sebelum kita publikasi. Di sini sudah insya Allah sudah sangat baik ya, tidak ada kesalahan lain karena kita sudah mengoreksinya dari awal tadi. Oke, sudah bagus. Bisa kita karena sudah istilahnya sudah dilihat secara menyeluruh dan tidak ada kesalahan, kita kembali ke halaman yang tadi. Baiklah, untuk saat ini saya akan jelaskan bagaimana cara saya menjadi seorang pengajar yang nantinya akan menggunakan website ini. Atau juga mahasiswa saya bagaimana mengakses website ini. Yang pertama hal yang sudah kita lakukan tadi adalah mendesainnya, mempratinjau, dan saat ini adalah mempublikasikannya. Kita akan publikasikan, kita klik OK. Nah, sini masih loading. Langsung saja mungkin bisa kita publikasikan. Mempublikasikan, kita tinggal tunggu, dan sudah terpublikasi. Setelah itu, kita bisa salin site link yang sudah dipublikasikan. Di sini klik tombol ini, salin link, dan link situs yang dipublikasikan di sini salin link juga. Oke, link sudah tersalin, tinggal kita paste pada mungkin kita memiliki grup kelas terhadap mahasiswa kita. Contohnya di sini, mungkin saya share di sini aja. Klik enter. Nah, di sini kita
bisa mengakses link tersebut pada teks biru ini. Mungkin teks biru ini bisa kita share pada mahasiswa kita gitu kan ya. Nah, kita tinggal klik link ini atau mahasiswa klik link ini nanti mereka akan tertuju langsung kepada sites yang sudah kita buat. Contohnya seperti ini. Oke, kita sudah masuk. Nah, ini adalah tampilan dari website yang sudah saya buat sebagai seorang pengajar bahasa Arab atau media pembelajaran yang sudah saya share di grup kelas, mungkin nanti di kelas saya nanti gitu kan. Nah, di sini contohnya sudah ada Maharot Qiraah 2 sebagai judul dari mata kuliahnya. Di sini ada Al-Mawasim fi Uruba, musim-musim di Eropa. Di sini fitur-fiturnya sudah sangat lengkap, sudah saya jelaskan tadi. Nah, saatnya kita menggunakan fitur itu. Contohnya fitur Eropa ini seperti apa sih? Kok ada peta di sini? Mungkin mahasiswanya penasaran, jadi kita bisa mengkliknya gitu kan. Jadi kita lihat rute pada di sini. Nah, Google Maps langsung otomatis di sini kita langsung menuju ke Europe. Nah, gitu kan. Di sini ada Poland, ada Jerman, Austria. Nah, seperti itu. Mungkin kita tutup saja ya fitur ini. Kita kembali ke halaman Maharot Qiraah. Fitur selanjutnya di sini adalah presensi mahasiswa. Apa sih isi dari presensi mahasiswa? Jadi di sini saya menggunakan fitur presensi ini sebagai absensi mahasiswa yang sudah mengerjakan istilahnya atau sudah membaca materi yang sudah saya upload gitu kan. Nanti kita lihat saja. Nah, di sini fiturnya di sini ada yang lain yaitu carousel. Di sini saya menyertakan gambar sebagai daya tarik gitu kan. Bagaimana sih negara-negara di Eropa gitu kan. Di sini saya menggunakan carousel atau gambar yang bisa digeser. Contohnya ini ada gambar kedua dan gambar ketiga. Contoh seperti itu. Nah, kita langsung lanjut ke halaman inti, yaitu materi ya pada pembelajaran kali ini, yaitu Al-Mawasim fi Urubah. Di sini judulnya sudah jelas ya. Nah, langsung di sini ada paragrafnya yang di sini memang merupakan materi utama dari pembelajaran kali ini. Contohnya seperti ini, bisa diakses, bisa dibaca secara jelas dengan font-font yang sudah masuk dalam kategori font yang baik, yaitu tidak berekor contohnya. Di sini ada gambar dari wilayah-wilayah negara Eropa gitu kan. Nah, di sini ada 4 gambar yang sudah saya jelaskan tadi, bagaimana itu menjelaskan kondisi-kondisi istilahnya apa musim di Eropa, 4 musim tersebut. Nah, di sini ada simak bacaan pada paragraf sebelumnya. Jadi paragraf sebelumnya yang berbentuk tulisan juga tersedia di sini fitur bagaimana saya membacanya dengan kaidah yang benar. Di sini mahasiswa bisa mengaksesnya dengan klik ini. Jadi mahasiswa juga bisa mendengarkan dan bisa menyimak bagaimana sih membaca paragraf tersebut yang sudah diupload oleh dosen saya secara baik dan benar sesuai kaidah. Di sini mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan belajar untuk membaca teks bahasa Arab. Al-Mawasim fi Uruba. Fi Uruba arba'at usul. Ya faslu syita, wa faslu rabi', wa faslu kharif, wa faslu shayf. Darajatul hararah fi fasli syita tahta as-safar. والثلج في كل مكان والجو بارد جدا. وفي فصل الربيع تتفتح الأزهار والجو معتدل. وفي فصل الخريف تساقطت أوراق الأشجار. درجة الحرارة تزيد قليلا وينزل المطر. وفصل الصيف الجو حار. تصل درجة الحرارة إلى 40 درجة مئوية. يحب كثير من الناس فصل الربيع والخريف أن الجو معتدل هذين الفصلين. Baik, itu tadi adalah fitur YouTube yang bisa kita berikan atau bisa kita sertakan pada materi yang sudah saya gunakan sebagai pembelajaran pada Maharot Qiraah kali ini, yaitu Al-Mawasim fi Urubah. Selanjutnya adalah fitur terjemah teks dalam bahasa Indonesia. Karena tadi kita sudah menyertakan teks yang sudah bisa dibaca oleh mahasiswa,
kita juga menyediakan gambar-gambarnya, kita juga menyediakan video yang di mana di situ juga dijelaskan bagaimana cara pembacaan dari paragraf yang sudah kita buat secara baik dan benar sesuai kaidah. Selanjutnya adalah fitur kita bisa menerjemahkan teks atau kita bisa menyertakan terjemahan teks paragraf tadi ke dalam bahasa Indonesia. Di sini kenapa sudah saya jelaskan pada penjelasan yang tadi. Nah, selanjutnya kita bisa menggunakan bahan evaluasi yang mana di sana saya menggunakan Kahoot. Mari kita lihat. Nah, di sini langsung menuju ke website Kahoot ya. Jadi mungkin teman-teman bisa mengaksesnya terlebih dahulu Kahoot. Tapi karena di sini saya menjelaskan media pembelajaran Google Sites, saya tidak akan menjelaskan bagaimana Kahoot ini diakses gitu kan. Mungkin sudah pernah melihat Kahoot ya. Nah, di sini ada kode yang dimana bisa disertakan oleh mahasiswa tersebut. Jadi sebelum mengerjakan, seorang dosen harus memberikan kode tersebut yang mana akan digunakan sebagai akses masuk kepada Kahoot ini. Baik, kita tutup saja. Nah, di sini sudah ada fitur-fitur yang sudah saya jelaskan. Nah, ketika mahasiswa sudah bisa mengakses latihan materi menggunakan Kahoot, maka mahasiswa bisa mengisi absensi pada kolom yang tadi, yang di atas, yang di bawah judul. Presensi mahasiswa, mungkin kita klik bagaimana bentuknya. Nah, di sini juga fitur dari Google ya. Di sini adalah fitur Google Form. Jadi di sini saya memberikan judul presensi siswa. Nah, karena ini keliru mungkin bisa diakses, bisa diperbaiki. Presensi mahasiswa Maharot Qiraah kedua. Isi daftar hadir setelah mengerjakan latihan pada website pembelajaran Maharot Qiraah. Di sini ada nama lengkap, nomor induk mahasiswa, ada kelasnya. Nah, di sini juga sebagai bahan evaluasi atau review materi yang dimana di sana harus menggunakan bahasa Anda sendiri atau bahasa mahasiswa tersendiri. Jadi ini juga sebagai bahan penilaian yang dimana seorang mahasiswa di sana bisa menulis reviewnya menurut bahasa sendiri, menurut pemahaman sendiri setelah membaca, setelah mendengarkan, setelah latihan menggunakan Kahoot. Di sini mahasiswa bisa menggunakan fitur ini sebagai bahan untuk menulis bagaimana sih pemahaman mereka terhadap Maharot Qiraah atau teks paragraf yang sudah disediakan oleh seorang dosen itu. Gitu kan. Di sini kirim dan akan otomatis terkirim kepada dosen yang mengajar pada kelas tersebut. Baiklah, itu tadi adalah penjelasan media pembelajaran Google Sites sebagai media pembelajaran Maharot Qiraah 2 pada jurusan Pendidikan Bahasa Arab khususnya di semester 2. Dan saya kira dengan menggunakan Google Sites, seorang pembelajar bahasa Arab atau seorang pengajar bahasa Arab, pelajar bahasa Arab bisa menggunakan media pembelajaran ini sebagai media pembelajaran yang digunakan di dalam kelas nanti, baik itu bisa digunakan secara daring maupun luring. Karena alasannya apa? Kelebihannya sangat banyak, terdapat berbagai fitur yang disediakan dan itu adalah gratis. Tapi kekurangannya satu harus diakses secara online dan mahasiswa tentu harus memiliki gadget baik itu berupa laptop maupun tablet maupun nanti menggunakan handphone. Nah, itu bisa digunakan seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Saya harap dengan video ini para pembelajar bahasa Arab dapat menemukan inisiatif atau motivasi dalam menggunakan media pembelajaran berupa Google Sites ini sebagai media pembelajaran yang akan digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab saat menjadi calon pengajar nanti. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf jika ada tutur kata maupun penulisan dari Google Sites yang salah tadi. Ihdinas siratal mustaqim, barakallahu fikum ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.